Pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif fiskal guna menjaga daya beli masyarakat di semester kedua tahun ini dan insentif tersebut mencakup insentif pajak bagi penulis hingga diskon transportasi selama masa liburan sekolah dan juga periode Nataru. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat pada semester 2 tahun 2026. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, insentif tersebut mencakup insentif pajak penghasilan bagi penulis buku, hingga diskon transportasi darat dan udara selama masa liburan sekolah dan periode Natal dan Tahun Baru. Erlangga menambahkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 190 miliar rupiah untuk program diskon transportasi selama liburan sekolah. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 3,07 juta penerima manfaat. Selain periode liburan sekolah, pemerintah juga menyiapkan insentif serupa untuk masa Nataru dengan anggaran sebesar 161,4 miliar rupiah. Penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak. Untuk penulis diberikan PPh final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti, dan juga untuk Nataru. Sementara itu untuk diskon tiket pesawat, pemerintah memberikan diskon tiket kelas ekonomi sebesar 30%, serta fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Anggaran diskon tiket yang disiapkan mencapai 472,7 miliar rupiah dengan target 2,3 juta penumpang. Sedangkan pada periode Nataru, pemerintah mengalokasikan 722 miliar rupiah untuk fasilitas PPNDTP yang diperkirakan dimanfaatkan oleh sekitar 3,7 juta penumpang. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menguji daya dorong stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Pak Jimmy, apa kabar? Baik, Mas Pras, bisa dengar suara saya? Baik, sudah terdengar Pak Jimmy. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Jimmy. Tadi sudah disampaikan ini, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi di semester kedua tahun ini. Lagi-lagi untuk menjaga daya beli masyarakat domestik dan dari sisi pelaku usaha retail. Seberapa besar akhirnya kebijakan dan juga harapan mungkin ya kalau kita lihat begitu terhadap upaya pemerintah nih di semester kedua tahun ini Pak. Iya Mas Pras, jadi memang kalau kita bicara dunia usaha, tentu kita berharap stimulus ekonomi ini dapat memberikan dampak positif ya terhadap konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi domestik. Kita tahu bahwa saat ini daya beli kan memang tidak baik-baik saja gitu, dan sektor retail ini kan sangat berkaitan langsung dengan daya beli. Maka setiap kebijakan yang mampu menjaga aktivitas konsumsi ini akan turut membantu stabilitas sektor perdagangan. Nah, namun ya yang juga penting adalah memastikan stimulus tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga berkelanjutan dan juga tepat sasaran serta tepat guna. Jadi dunia usaha berharap berbagai program ekonomi benar-benar dapat mendorong aktivitas produktif dan juga memperkuat ekonomi real sehingga manfaatnya tidak hanya terasa sesaat saja, tapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kira-kira harapan kita ya, Mas Pras, di dunia usaha. Oke, nah kalau kita lihat dari kondisi sektor retail saat ini, nah kalau kita bicara mengenai daya belinya ini seperti apa nih dari pengamatan Aprindo sendiri? Apakah sudah mulai menunjukkan lagi-lagi bicara mengenai pemulihan terkait dengan kemampuan masyarakat untuk bisa melakukan konsumsi atau masih bertahan atau tertahan begitu Pak?
Ya, saat ini sektor retail masih bergerak cukup dinamis, Oke, terutama untuk kebutuhan pokok dan produk yang berkaitan dengan aktivitas harian masyarakat. oke. Namun untuk beberapa kategori non esensial, konsumen masih cenderung berhati-hati dalam belanja. Jadi mereka fokusnya itu pada hal-hal yang sifatnya esensial, yang pokok gitu ya. Hmm, Jadi selain faktor daya beli, dunia usaha juga mencermati dinamika nilai tukar rupiah terhadap US dollar. oke. Walaupun transaksi masyarakat sehari-hari menggunakan rupiah, dalam operasional sektor retail masih banyak komponen yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh pergerakan global, baik dari sisi bahan baku, produk impor, biaya logistik, teknologi, hingga rantai pasok. Nah, karena itu, Mas Pras, jadi stabilitas nilai tukar itu tetap menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Ya. Ketika nilai tukar mengalami tekanan, biaya operasional dan distribusi juga berpotensi untuk meningkat, dan juga hal tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi harga barang serta konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai stimulus yang akan diberikan, ini ada insentif perpajakan bagi penulis juga ada di sana, kemudian tarif transportasi ini pun juga dibagi untuk momentum liburan sekolah begitu yang tidak akan lama lagi akan kita jelang, kemudian juga untuk Natal dan Tahun Baru. Ada juga program magang hingga vokasi nasional. Nah, bagaimana? Apakah ini stimulus yang tepat momentumnya begitu, Pak Jimmy kalau bisa disampaikan? Iya, Mas Pras. Jadi pada prinsipnya kalau dunia usaha tentu mendukung ya berbagai upaya pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional. Sebagai pelaku usaha sekaligus bagian dari masyarakat Indonesia, sektor retail akan mengikuti dan juga mendukung kebijakan yang bertujuan jaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Oke. Namun perlu diingat juga bahwa di sisi lain, pelaku usaha retail juga berharap sektor perdagangan dapat ikut menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan stimulus ekonomi. Retail merupakan sektor yang sangat dekat dengan masyarakat, baik tingkat akar rumput maupun juga secara luas ya, dan berhubungan langsung dengan dinamika konsumsi sehari-hari. Karena itu dukungan terhadap sektor retail juga akan memberikan efek yang luas terhadap perputaran ekonomi domestik dan juga terhadap penyerapan. Baik, itu dia ya informasi yang menarik untuk kita dengar begitu. Tapi kalau kita bandingkan ini Pak Jimmy dengan stimulus pada periode-periode sebelumnya begitu, apakah ada yang membedakan stimulus ekonomi di semester kedua tahun ini atau memang ini hanya melanjutkan saja karena terbukti efektif nih untuk bisa menjaga daya beli masyarakat sendiri Pak Jimmy? Eh, Kalau kita lihat saat ini memang pendekatan stimulus mulai diarahkan lebih beragam Oke, dan juga menyentuh beberapa sektor sekaligus. Tidak hanya fokus pada konsumsi jangka pendek, tapi juga pada penguatan kualitas tenaga kerja dan aktivitas ekonomi domestik. ya. Dari perspektif pelaku usaha, konsistensi implementasi dan efektivitas penyaluran akan menjadi faktor penting agar stimulus itu benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dan kalau kita bicara tadi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, tentu akan berpengaruh langsung terhadap bagaimana kinerja daripada dunia usaha ke depannya. Saya rasa Hmm. itu, Mas Pras. Baik, dan kita akan lihat sektor-sektor ataupun kelompok masyarakat mana yang mungkin perlu didorong lagi nih agar stimulus ini benar-benar mampu menggerakkan konsumsi domestik. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa sih stimulus ataupun insentif yang akan diberikan oleh pemerintah pada semester kedua tahun ini di momen libur sekolah, kemudian juga ada Natal dan Tahun Baru. Ya, kita lihat stimulus ekonomi periode libur sekolah di semester kedua tahun 2026 apa saja. Ada diskon transportasi anggaran sekitar 90,5 miliar rupiah, targetnya ada 3,07 juta pengguna. Di mana moda
transportasinya kereta api ini akan berlaku pada periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 dengan diskon tarifnya sekitar 30%. Sementara untuk angkutan laut, PT Pelni dengan periode 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026 diskonnya sama 30% untuk tiket tarif angkutan laut PT Pelni. Dan berikutnya kita lihat angkutan penyeberangan ASDP, ini periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 bebas tarif jasa kepelabuhanan. Itu dia beberapa data. Dan berikutnya stimulus ekonomi periode Natal dan Tahun Baru yang akan diterapkan pada semester kedua tahun ini. Kita lihat diskon transportasinya, anggaran ada 161,4 miliar rupiah, targetnya sekitar 2,87 juta pengguna yang bisa memanfaatkan program stimulus di periode Nataru. Apa saja moda transportasi kereta api ini berlaku 22 Agustus 2026 sampai dengan 4 Januari 2027, diskonnya masih sama 30%. Kemudian angkutan laut PT Pelni ini berlaku di 17 Desember tahun 2026 sampai dengan 10 Januari 2027 mendatang, diskonnya 30%. Dan sementara angkutan penyeberangannya juga berlaku tanggal 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027 mendatang, dan ini juga berlaku bebas tarif untuk jasa kepelabuhanan. Ya, ini dia. Berikutnya, dari sisi stimulus PPNDTP juga diberikan oleh pemerintah ini pemirsa ya untuk transportasi udara pada semester kedua liburan sekolah. Momentumnya kita lihat PPNDTP 100% untuk tiket pesawat domestik ekonomi. Periodenya 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Anggaran ada 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang. Sementara untuk periode Natal dan Tahun Baru, PPNDTP 100% untuk tiket pesawat domestik ekonomi, diskon airport tax juga diberikan 50%, ada diskon PJ4U atau PJP 4U 50%, kemudian periodenya 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027 mendatang. Anggaran ada 722 miliar, targetnya ada 3,7 juta penumpang yang bisa memanfaatkan beragam stimulus PPNDTP ya yang akan berlaku pada periode libur sekolah maksud saya dan juga Nataru. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani dari Aprindo. Ya, Pak Jimmy, dengan beberapa stimulus tadi yang sudah disampaikan, seperti yang Anda sampaikan juga di awal begitu, ini cukup beragam kali ini ya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa poin tadi yang sudah disampaikan begitu, momentumnya libur sekolah, kemudian libur Nataru, karena kan juga pengusaha retail tentu ingin sekali ya memanfaatkan momentum-momentum ini untuk bisa meningkatkan kinerjanya sendiri nih Pak Jimmy, silakan. Nah, kalau kita lihat memang apa yang sudah diberikan itu kan tadi beragam sekali ya. Saya rasa ini salah satu bentuk daripada pemerintah yang peduli terhadap bagaimana menjaga daya beli dan agar konsumsi itu terus terjadi. Nah, saya ngelihat bahwa memang kita kan mesti fokus juga kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah agar mereka diperhatikan dan mereka kan memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi sehari-hari. Namun di sisi lain kelas menengah juga perlu menjadi perhatian karena sangat penting untuk dijaga. Sementara kan kita tahu bahwa kelas menengah ini banyak sekali mendapat tantangan ya dan yang cukup besar karena di posisi yang sangat tidak mudah. Di satu sisi menjadi motor konsumsi domestik, namun di sisi lain tidak selalu masuk dalam kategori penerima berbagai bantuan atau dukungan tertentu. Karena itu menjaga daya beli kelas menengah ini menjadi sangat penting agar konsumsi domestik tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga secara sehat. Jadi kalau kita lihat kan konsumsi ini kan memberikan kontribusi 52 sampai 54% dari GDP nasional ya. Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan dengan daya beli yang saat ini tanpa dibantu dengan berbagai insentif tadi, memang khawatirnya daya beli ini akan turun, Mas Pras. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai strategi dari Aprindo sendiri untuk menyikapi momentum Natal dan Tahun Baru akan menjelang beberapa bulan ke depan begitu. Sementara momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pun sudah berlalu. Nah, ini kan momentum-momentum yang bisa dikatakan low season ini kan perlu strategi khusus nih. Apakah strateginya sama dengan tahun depan atau justru tantangan tahun ini lebih challenging, lebih menantang begitu nih Pak Jimmy?
Iya Mas Pras, ini kalau kita lihat kan, kita kan dari Desember, kemudian Januari, terus Februari, Maret, itu kan kemarin festive season ya secara Ya. berturut-turut ya. Jadi masyarakat tentunya berbelanja gitu secara lebih lebih tinggi daripada kebiasaannya karena Ya. momen-momen festive season tadi gitu. Nah, tapi sekarang kan udah masuk ke bulan-bulan yang setelah daripada festive season di mana mungkin uang itu udah mulai menipis gitu kan dan harus Oke. berkutat dengan yang ada. Nah, jadi pelaku retail tentu harus melakukan berbagai upaya agar walaupun tadi ada kecenderungan uh, apa pembelian itu tidak sebesar daripada festive season, Ya. jadi pelaku retail harus melakukan berbagai effort gitu ya, antara lain yang melakukan efisiensi operasional dan juga penyesuaian strategi bisnis agar tetap dapat menjaga keseimbangan antara harga yang kompetitif dan keberlangsungan usaha. Fokus saat ini adalah menjaga efisiensi rantai pasok, memperkuat kolaborasi dengan pemasok, serta memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas. Dunia usaha juga berupaya menjaga agar penyesuaian harga ini tidak terlalu membanding konsumen, baik itu harga dari produsen maupun juga biaya-biaya yang timbul ya tadi logistik, distribusi dan seterusnya Oke. di operasional sehari. Baik, Pak Jimmy. Dan yang perlu dicermati lebih lanjut begitu, bagaimana pelaku retail menyikapi tantangan dari sisi margin usaha. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Jimmy. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, masih menyaksikan market review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Perindo. Nah, Pak Jimmy, kalau kita bicara mengenai tadi bagaimana upaya untuk menyikapi tantangan dari sisi margin usaha di tengah tantangan daya beli masyarakat, kemudian ada lagi beragam stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah, tapi di satu sisi juga kan kita tahu harga-harga sudah mulai naik begitu. Nah, ini bagaimana bisa mengkombinasikan tantangan-tantangan tadi tapi sambil tetap bisa menjaga margin nih, Pak? Ya tentu ini tantangan yang lumayan berat ya karena kita lihat kan harga-harga mulai menanjak naik baik itu harga komoditas tapi juga mulai mempengaruhi juga biaya-biaya produksi sehingga juga barang-barang jadi juga juga tentu ada penyesuaian. Oke. Nah, ini di sini stimulus ekonomi tentu akan membantu ya supaya kita di sektor perdagangan maupun juga produsen dan juga UKM Hmm. ini tetap bisa survive at least gitu Ya. dalam dalam situasi yang sulit ini. Nah, stimulus ini kita harapkan dapat mendorong konsumsi dan aktivitas terutama ekonomi daerah nih karena transfer ke daerah kan juga Ya. dikurangi ya sehingga tentu ini akan berpengaruh terhadap aktivitas di daerah dan ketika permintaan masyarakat bergerak maka dampaknya juga akan dirasakan oleh ekosistem perdagangan secara keseluruhan termasuk UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok retail modern. Jadi karena itu ya tentu penting agar kebijakan ekonomi tidak hanya menjaga konsumsi tapi juga mendukung Hmm. keberlangsungan usaha dan kepastian iklim investasi sehingga dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan ekspansi ataupun juga paling tidak berdaya tahan lah ya Ya. untuk bisa terus berlangsung gitu usahanya. Nah, itu dia. Dengan tantangan tadi, lantas bagaimana potensi ekspansi bisnis dari sisi retail begitu, baik yang modern dan juga UMKM tadi begitu. Apakah ini masih ada peluang begitu apa wait and see akhirnya, Pak? Ya tentu peluang sih masih ada ya Mas Pras Oke. ya. Tapi kita harus realistis juga gitu dengan berbagai tantangan yang kita hadapi ya tentu kita lebih fokus kepada bagaimana kita bisa bertahan dan juga menjaga supaya operasional usaha itu tetap bisa
terjaga dengan baik, artinya tetap bisa mendapatkan keberlanjutan dengan keuntungan yang memadai gitu. Sehingga pada akhirnya nanti pada saat kondisi lebih baik, kemudian ada kepastian iklim investasi yang Oke. lebih bagus gitu ya. Ini kesempatan itu nanti kita akan ambil untuk bisa mendorong ekspansi tadi gitu. Tapi ya tentu kita harus optimis. Tapi selain optimis harus cautious juga, harus hati-hati Ya. juga. Kira-kira Itu gitu. dia, optimisme masih tetap dibangun begitu. Lantas rekomendasi yang bisa diberikan Aprindo nih Pak Jimmy, bagaimana supaya stimulus ataupun program-program lain yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berdaya untuk jangka pendek saja, tapi jangka yang lebih jauh. Iya, kalau pengusaha itu kan harus optimis ya. Kita Ya, harus punya harapan yang besar bahwa ke depannya kita bisa lebih baik gitu. oke. Tentu dunia usaha berharap kebijakan ekonomi ini tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek tadi. Memang jangka pendek ini besar nih tantangannya Mas Pras. Iya, Harga naik, kemudian juga dolarnya ikut naik gitu kan. betul. Di domestik juga kita lihat juga tantangan terhadap kebijakan, tapi kita mesti juga ngelihat bagaimana fokusnya itu untuk memperkuat langkah-langkah yang menyentuh akar persoalan Hmm, ekonomi baik. secara lebih mendalam gitu. Jadi tanpa operasional saja. Nah, Hmm, dalam kondisi tertentu, langkah cepat untuk menjaga momentum ekonomi ini tentu diperlukan. Namun pada saat yang sama, penting juga melakukan pengkajian lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang fundamental sifatnya yang mempengaruhi daya beli, produktivitas, keberlangsungan usaha. Jadi kalau kita bicara tadi kan stimulus yang sesaat gitu ya, itu akan hilang begitu saja tanpa dibarengi dengan bagaimana iklim usaha itu bisa diperbaiki. Nah, dengan hmm, pendekatan yang berjalan paralel antara solusi jangka pendek iya. dan penguatan struktural jangka panjang, maka kita tentunya bisa berharap bahwa pemulihan ekonomi diharapkan dapat berlangsung lebih sehat, berkelanjutan dan juga memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat maupun generasi mendatang gitu. Kira-kira Baik, itu gitu, dia ya, Mas Pras. perbaikan-perbaikan paralel untuk yang jangka pendeknya juga tetap dikejar, tapi di satu sisi juga kita bisa menguatkan dari sisi struktural ataupun fundamental dari permasalahan ekonomi yang dialami oleh bangsa ini begitu ke depannya. Baik, Pak Jimmy terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada akhir ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dan sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian menyusun strategi baru industrialisasi nasional melalui peningkatan nilai tambah serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sejumlah capaian perekonomian nasional dalam sambutannya pada rapat paripurna DPR RI pekan lalu. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dan dalam hal ini, pemerintah berkomitmen mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut arahan Presiden tersebut sejalan dengan agenda strategi baru industrialisasi nasional yang diinisiasi oleh Kemenperin untuk memperkuat struktur industri manufaktur nasional, meningkatkan nilai tambah, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menperin menambahkan pengembangan industrialisasi nasional perlu diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam yang mampu menghasilkan produk-produk turunan bernilai tambah tinggi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, akselerasi industrialisasi demi kemandirian ekonomi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, kemudian juga Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sarman, apa kabar Pak? Salam sehat dan semangat Mas Pras. Salam sehat juga Pak Sarman, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Pras. Salam sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Esther. Dan langsung saja kita ke Pak Sarman dulu nih. Kalau ngelihat dunia usaha memandang kebijakan pemerintah di sektor manufaktur nih Pak Sarman. Khususnya untuk ekosistem hilirisasi sebagai salah satu motor utama dari sektor manufaktur saat ini. Bagaimana reviewnya saat ini Pak Sarman? Ya, kalau kita lihat bahwa program ekosistem hilirisasi ini kan sudah dimulai sejak zamannya Pak Jokowi ya, di mana kita tahu bahwa selama ini sumber daya alam kita ini kan yang lebih menikmati itu adalah negara-negara yang selama ini menjadi sasaran ekspor kita, ya, di mana mereka lah yang mengolah sumber daya alam kita. Ya, kita sudah menyadari itu dan Pak Jokowi sudah merancang bahwa ke depan hilirisasi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat strategis dan itu sudah dimulai dalam hal ini. Nah, saat ini bahwa pemerintahan Pak Prabowo melanjutkan program itu dan itu memang menjadi salah satu jawaban bagaimana supaya ekonomi kita ke depan itu tambah produktif. Dan juga pertumbuhannya juga semakin bagus dengan hilirisasi ini. Tapi yang jelas bahwa hilirisasi ini dapat kita rasakan dalam jangka menengah panjang. Tentu belum bisa menjawab dalam jangka pendek ini karena ini butuh proses. Itu satu. Yang kedua tentu memang bahwa pengembangan hilirisasi ini kan bukan hanya di tambang ya, tapi bagaimana juga seperti program pemerintah ya, bagaimana ini mengarah kepada juga seperti ke sektor hortikultura seperti sawit misalnya, karet di dalam negeri bisa diolah baru dikirim. Kemudian juga bagaimana misalnya industri padat karya yang makin dikembangkan ya untuk potensi ekspor, kemudian juga bagaimana agar dengan program ini mampu menarik investasi, kemudian yang paling penting juga adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar dalam hal ini. Sehingga kami dari dunia usaha tentu sangat-sangat mendukung penuh ya program ini ya, sehingga kita harapkan ke depan bahwa berbagai target pertumbuhan ekonomi kita ke depan bisa tercapai dengan semakin banyaknya berbagai sumber daya alam kita yang memang kita harus olah di dalam negeri baru dikirim menjadi komoditi ekspor ke buyer kita di luar negeri, begitu. Oke, Pak Sarman. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana kebijakan pemerintah begitu kalau kita bicara mengenai manufaktur, hilirisasi juga di dalamnya begitu yang memang menjadi game changer berikutnya begitu untuk menjaga pertumbuhan dan juga roda industri kita begitu di dalam negeri. Apakah sudah sesuai on the track begitu atau memang masih perlu ada pembenahan di sejumlah hal ini, Bu Esther? Iya, terima kasih Mas Pras. Saya rasa konsep hilirisasi ini memang kita harus dukung ya. Kenapa? Karena hilirisasi industri ini kan artinya industri yang tadinya hanya mengirimkan berupa komoditas mentah gitu. Nah, sekarang diolah sendiri gitu ya di dalam negeri sehingga bisa menciptakan nilai tambah. Nah, kalau nilai tambah dari produk itu bisa kita ciptakan, maka nilai ekspor pun akan meningkat gitu. Nah, masalahnya ini konsepnya sudah ada, roadmap-nya sudah ada, dan pilihan komoditas yang prioritas untuk dihilirisasikan itu sudah ada. Nah, bagaimana untuk bisa
capai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, katakanlah targetnya itu 8%, sementara hilirisasi itu caranya seperti apa, ya, sudah dicanangkan gitu ya. Nah ini butuh investasi sekitar 13.000 triliun rupiah gitu. Oke. Nah artinya dengan hilirisasi ini pasar sudah ada ya. Nah pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif gitu ya. Itu dari pusat sampai dengan daerah gitu. Itu yang Oke. pertama. Sehingga investor ini mau masuk dan nyaman gitu ketika mereka berusaha di Indonesia, melakukan bisnis di Indonesia. Yang kedua, itu adalah meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Oke. Karena jangan sampai investasi yang masuk tetapi kita hanya jadi penonton, tenaga kerjanya banyak yang asing gitu. Itu sih Mas Pras Nah dari itu saya. dia yang masih menjadi PR saat ini begitu, yang diharapkan ini tidak terjadi gesekan di lintas bawah begitu, dalam artian di sisi pekerjaannya Bu Esther. Nah ini bagaimana Anda melihat supaya kebijakan ini tepat sasaran begitu, serapan tenaga kerjanya baik, kemudian memberikan pendapatan mungkin bagi pendapatan asli daerahnya begitu di tempat mungkin smelter kah ataupun lokasi-lokasi hilirisasi berada begitu Bu Esther. Iya. Menurut Anda bagaimana nih Dan supaya seimbang begitu nantinya? iya. Nah, yang pertama adalah ya butuh ya, namanya get, more investor untuk datang ke sini. Nah, Oke. event-nya macam-macam. Tetapi kalau kita adakan dengan, investor, atau calon investor gathering itu kan that's a conventional, methods gitu kalau menurut Baik. saya Iya kan. iya. Tapi, dan itu mungkin, butuh, biaya yang besar gitu. Mmm. Nah, tetapi yang harus kita lakukan untuk awal ini adalah bikin website yang memang user friendly gitu, di mana semua informasi yang ada itu yang dibutuhkan oleh investor itu ada di website itu. Contoh misalnya, jangan misalnya terkait dengan regulasi ya. Seringkali kita lihat ya di website-website, pemerintah ya, itu regulasi ya hanya PDF aja yang di-upload filenya ya kan. Oke. Nah, harusnya itu didetailkan misalnya, di mana kalau saya pengen investasi misalnya di Jawa, syaratnya apa saja, tinggal diklik keluar ya Mmm. kan. Jadi jangan sampai, itu, hanya PDF, orang membaca PDF kan males ya kan. Nah yang Oke. kedua, kenapa harus user friendly? Ya user friendly in terms of language juga gitu. Kalau masih Mmm. banyak yang bahasa Indonesia, investornya dari luar negeri ya mana bisa, ya kan? Oke. Nah, dari website dulu deh Mas Iya Pras, iya. sehingga informasi itu ada, untuk investor tanpa dia harus datang ke Indonesia. Oke. Artinya bisnisnya harus menarik dulu gitu Ah, Mas. itu dia. Berarti memang dari sisi marketingnya harus tetap diperhatikan lah ya, bagaimana investasi ataupun hilirisasi di Indonesia ini juga bisa ya mengglobal begitu ya, dari sisi informasinya yang jelas, kebijakannya yang juga jelas begitu. Nah Pak Sarman, kalau kita bicara mengenai hilirisasi kan seringkali juga ya ini membutuhkan investasi asing atau PMA begitu yang masif, tapi kita tahu ada keterbatasan teknologi juga di dalam negeri. Bagaimana Anda melihat pemerintah agar bisa menyeimbangkan nih antara kebutuhan modal asing dengan misi tadi kemandirian ekonomi yang diusung oleh pemerintah saat ini, Pak Sarman? Ya, untuk program hilirisasi ini memang kolaborasi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Oke. Nah, bagaimanapun kita masih memiliki keterbatasan teknologi, Hmm. apalagi untuk mengelola berbagai sumber daya alam kita yang sangat-sangat banyak ini, Oke. ya kita bukan teknologi, kita membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal ini. Ini Hmm. menjadi tantangan kita. Tapi saya rasa kita tidak boleh mundur dengan adanya kekurangan kita. Oke. Tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan investor-investor asing ini, ya dengan catatan pertama misalnya bahwa transfer teknologi ini sesuatu yang harus menjadi komitmen ya antara misalnya pekerja-pekerja asing yang masuk itu harus ada waktunya nih. Bagaimana mereka mentransfer teknologi yang ada di mereka kepada tenaga-tenaga ahli kita. Ya. Sambil kita sendiri juga dalam negeri juga harus berbenah. Ya. Bagaimana kita mampu menciptakan
SDM-SDM kita yang terampil, yang betul-betul memang mereka siap ya menerima hadirnya teknologi baru yang berkaitan dengan program hilirisasi ini. Jadi menurut hemat saya, ya kita memang tidak bisa hindari dalam hal ini tugas kita ke depan, karena kita lihat bahwa pengelolaan daripada sumber daya alam kita di hilirisasi ini kan nanti juga akan lebih banyak. Walaupun memang tadi Bu Esther sudah katakan sudah ada skala-skala prioritas, tapi ke depan itu semakin berkembang. Makanya di dalam menurut hemat saya juga Kementerian Perindustrian itu juga harus memikirkan bagaimana kita mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia kita terhadap berbagai program-program hilirisasi ke depan, sehingga kita harapkan bahwa dominasi daripada program ini didominasi oleh sumber-sumber daya manusia kita yang ada di dalam negeri, begitu. Oke, nah ini juga Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang juga menyoroti potensi investasi yang tinggi nih Pak Sarman di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini. Nah, insentif fiskal ataupun non fiskal seperti apa sih yang paling tepat, efektif lah untuk meyakinkan investor nih agar mereka bisa tetap mau menanamkan modalnya di Indonesia, Pak Sarman? Ya, dalam kondisi seperti ini ya, untuk menarik investasi itu bukan sesuatu yang gampang. Oke. Ya, pasti mereka akan melihat bagaimana situasi dan kondisi masing-masing negara, termasuk kita. Apalagi dengan tekanan geopolitik yang saat ini tidak semakin kondusif, tapi semakin penuh ketidakpastian. Iya. Nah, untuk itu memang ya tentu pemerintah ya dengan daya tarik yang boleh dikatakan menarik, mungkin itu menjadi sesuatu yang perlu ditawarkan kepada para calon-calon investor, baik itu dari sisi fiskal maupun non fiskal. Misalnya seperti ya selama ini kan pemerintah juga sudah menyampaikan adanya katakanlah program pengurangan PPh badan misalnya, fasilitas kepabeanan misalnya, keringanan PPN dan PPNBP misalnya, kemudian juga dukungan riset dan pengembangan misalnya. Ini kan sesuatu yang mungkin menjadi salah satu daya tarik yang dari sisi fiskalnya. Ya non fiskalnya yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Esther ya, bagaimana misalnya jaminan mengenai kemudahan perizinan itu. Bagaimana supaya perizinan di daerah sampai di pusat itu sama. Jangan misalnya investor itu sudah mendapat katakanlah karpet merah dari pusat, ketika ke daerah itu malah karpet yang makin becek misalnya. Nah itu kan membuat ketidakpastian bagi investor. Ya, kemudian juga mungkin dari sisi ketenaga kerjaan juga tentu ya yang namanya mereka ingin masuk ke Indonesia, ya mereka juga menyadari bahwa kita belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Nah tentu ya ini juga harus diberi kemudahan, tapi dengan catatan tadi yang saya katakan bahwa kewajiban transfer teknologi itu sesuatu yang menjadi komitmen di awal. Kemudian menurut saya juga mungkin adalah mengenai ketersediaan infrastruktur dan utilitas. Bagaimanapun yang namanya program hilirisasi ini kan butuh dukungan infrastruktur. Apakah itu jalan, apakah itu energi, apakah itu pelabuhan dan lain-lain. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh investor. Termasuk misalnya dalam hal ini isu-isu yang sering muncul adalah mengenai status lahan. Lahan ini menjadi salah satu yang sangat-sangat juga urgent diberikan jaminan oleh pemerintah. Kemudian juga yang paling penting juga adalah kepastian hukum dan keamanan. Bagaimana kita ini memiliki suatu kebijakan yang konsisten, tidak berubah-berubah ya. Kita masih ingat dalam 2 minggu yang lalu ketika ada surat dari Kadin Tiongkok ya masuk ke pemerintah Indonesia ya yang menyampaikan beberapa kekhawatiran mereka, dan saya rasa itu harus kita respon secara positif karena bagaimanapun walaupun itu dari Tiongkok, informasi ini kan menyebar juga kepada calon-calon investor dari negara-negara lain. Jadi untuk apa yang menjadi kekhawatiran mereka harus kita jawab, karena itu menjadi sesuatu kepastian bagi calon-calon investor yang ingin masuk ke Indonesia. Nah itu dia, dari sisi kesiapan apa saja yang perlu kita lihat begitu. Berarti kan Indonesia ini tengah bertransformasi lah bisa dikatakan gitu, ingin menjadi negara industri maju. Nah tentu juga ada batasannya, indikator-indikator keberhasilannya seperti apa kita akan bahas lebih jauh nanti bersama dengan Ibu Esther dan juga Pak Sarman di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bu dan juga Pak Sarman. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini dia dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto Indonesia, kita lihat perkembangannya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Pada saat kita tahu pandemi Covid, untuk kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai sekitar 19,87% dan cenderung turun sampai dengan tahun 2022 menjadi 18,34%. Namun trennya kembali rebound sampai dengan tahun 2025 mencapai 19,07%. Berikutnya dari sisi data indeks kepercayaan industri ini juga menarik kalau kita cermati dari September tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Kemudian ini pergerakannya seperti apa sih? Ya, ini dia sempat mencapai di posisi tertinggi 54,12 poin di Januari 2026, tapi kita lihat kecenderungannya turun lebih jauh, lebih dalam lagi sampai dengan 51,86 poin di bulan Maret 2026, kemudian April juga turun tipis 51,75, tapi di bulan Mei 2026 kita mampu untuk membalikan arah melonjak hingga 53,56 poin untuk indeks kepercayaan industri kita. Dan berikutnya, ini juga menarik kita lihat dari sisi pertumbuhan industri manufaktur yang memang menjadi penggerak ya sektor ekonomi kita di dalam negeri tahun 2021 sampai dengan proyeksi di tahun 2026. Ini dia dari pergerakannya ya sempat berada di level 3,39%, kemudian 4,64% di tahun 2023, tapi trennya naik terus dari tahun 2024, 2025 dan tahun ini diharapkan bisa mencapai 5,51% untuk pertumbuhan industri manufaktur Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Esther dan juga Pak Sarman Simanjorang. Nah, Bu Esther, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini sebenarnya trennya positif ya kalau kita bicara mengenai upaya-upaya industrialisasi kita, begitu transformasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah begitu untuk bisa menjadi negara industri maju yang mungkin sejajar dengan negara-negara lain dengan fokus kepada hilirisasi yang sudah ditekankan oleh Pak Presiden Prabowo di awal. Kalau bisa semuanya kita buat di Indonesia, dari bahannya, kemudian midstreamnya sampai juga downstreamnya. Nah, Bu Esther sendiri melihat bagaimana indikator keberhasilan apa sih yang perlu kita jadikan mungkin KPI ya begitu ya Bu Esther ya, silakan. Iya, baik, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan untuk bisa tahu mana peluang, mana tantangannya, itu kan Ya, kita harus tahu dulu ekosistemnya gitu kan. baik. Ekosistemnya itu mana dari rantai pasok itu, dari hulu sampai dengan hilir, yang sudah ada industrinya di Indonesia. Mana yang belum. Nah, dari situ kita baru tahu targetnya cari investor yang seperti apa gitu kan. Untuk bisa melengkapi rantai pasok dari hulu sampai hilir tadi. Itu yang Ya, pertama. Yang kedua, kalau kita bicara peluang tentu saja peluangnya itu besar. Karena selama ini ya kalau kita lihat based on research index itu market yang ada di global itu sangat luar biasa besarnya. Nah, ini baru diisi sedikit saja. Contoh misalnya tembaga. Tembaga itu kan sudah ada produk olahannya seperti tembaga wire gitu kan. Nah, market yang diminta dari global market itu tuh luar biasa. Nah, baik. kita harus berusaha mengisi itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita harus cari ya Mhm. investor yang memang mau dan minat di situ. Nah, tadi saya sepakat dengan Pak Sarman bahwa kalau kita pengen investor itu masuk ya perizinannya dipermudah. Memang kita masih problem dalam get started business ya. Jadi perizinan itu yang biasanya kalau saya temuin beberapa investor itu mereka masih mengeluh 2 tahun dengan 64 izin dari pusat sampai daerah gitu. Oke. Ini Ya, tidak hanya satu pengusaha loh yang ya. mengeluh gitu. Ada banyak pengusaha yang mengeluh terkait itu. Yang kedua terkait dengan insentif apa? Insentif fiskal, insentif non fiskal itu sebenarnya ya harus based on keinginan atau interest dari
investor itu. Tidak bisa insentif itu digebyah-uyah kalau orang Jawa bilang, Oke, ya. digeneralisir gitu. Harus customize gitu. Apa yang dibutuhkan investor itu yang kita berusaha penuhi gitu, Mas. Nah, kalau Betul. itu sudah masuk, nah tinggal kenyamanan berbisnis di Indonesia ini yang harus dijaga, tidak ada pungli, Iya, tidak ada preman dan seterusnya gitu. oke. Nah, baru kemudian kita bisa produksi dengan benar gitu, Mas Pras. Nah menarik, Indonesia kan memang ingin mandiri ya untuk aktivitas industri kita begitu dengan program hilirisasi dan seringkali menghadapi juga proteksionisme nih di global begitu ya Bu Esther, dan juga ada gugatan ya di lembaga internasional seperti WTO. Nah lantas strategi mitigasi, regulasi dan juga mungkin diplomasi ekonomi seperti apa sih yang harus disiapkan oleh pemerintah nih sehingga nanti pada saat kita fokus atau mungkin sudah mendeklar bahwa kita akan hilirisasi di komoditas ABC tapi kita tidak tantangan dari negara luar begitu Bu Esther? Ya, sebenarnya tidak hanya pandangan negatif ya dari negara luar terkait dengan misalnya nikel ban ekspor Oke, gitu kan. Nah, ketika saya presentasi di Jenewa ya, di UNTAD oke. itu, mereka malah justru mengacungi jempol ya Mmm, dengan adanya ekspor ban itu, gitu. oke. Kenapa? Ya, Indonesia malah dijadikan role model bagi negara-negara lain yang melakukan ekspor ban. Ah, Nah, kalau terkait dengan WTO ya itu lain hal ya. Mereka menentang dan oke. kita kalah di situ. Tetapi di sisi lain, Indonesia malah dijadikan role model bagi negara-negara lain yang pengen melakukan hilirisasi. Contoh misalnya Afrika Selatan mereka pengen seperti Indonesia, tetapi mereka tidak punya luxury untuk itu. Oke. Nah, sehingga ini sebenarnya kalau terkait dengan ekspor ban ya nggak usah khawatir gitu. Namun ya kalau boleh usul ya, jadi nanti ke depannya tidak usah bikin regulasi yang benar-benar di apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh cetok-cetok, melok-melok gitu. Maksudnya Oh, iya iya iya. kelihatan di luar gitu. Contoh aja Cina aja lah. Tiongkok itu kan sangat pintar memberikan hidden subsidi ya, Mmm, agar barangnya itu bisa diekspor dengan murah iya. ya, agar barangnya itu bisa produknya bisa Mmm, mendunia. Itu pemerintah memberikan insentif ya, subsidi misalnya logistik transportasi gitu, subsidi untuk produksi gitu, dan itu tidak usah digaung-gaungkan di negara luar, langsung aja kasih gitu. Kan nggak ada yang tahu gitu kalau kita nggak ngomong gitu kan. Itu sih kalau oke menurut oke. saya. Nah itu dia. Lantas dari Apindo sendiri melihat, nah bicara mengenai transformasi tadi nih Pak Sarman untuk bisa menjadi negara industri maju. Ini kan juga, membutuhkan pembiayaan domestik yang kuat juga. Nah dunia usaha sendiri memandang bagaimana? Mungkin dari sisi perbankan nasional ataupun lembaga pembiayaan kita begitu untuk bisa ikut, berpartisipasi di sana sudah cukup kuat atau memang kita harus mengandalkan juga pembiayaan dari luar negeri begitu Pak Sarman? Saya lihat begini ya, Ya, kalau kita lihat ya berbagai jenis-jenis daripada sumber daya alam kita yang mau kita masuk dalam program hilirisasi ini kan merupakan berbagai sumber daya alam kita yang sangat-sangat dibutuhkan oleh berbagai industri di luar negeri. Ya, dan kita sangat yakin ketergantungan mereka kepada kita itu iya, sangat tinggi. Katakanlah misalnya seperti nikel misalnya, tembaga, bauksit, batu bara, timah dan lain-lain. Saya rasa tidak banyak negara yang memiliki sumber daya alam ini. Nah, sehingga menurut hemat kami ini menjadi salah satu daya tarik sebenarnya bagi investor-investor, apalagi lembaga-lembaga keuangan. Tapi kalau kita lihat misalnya dari program pemerintah, ya kan Danantara kan juga sudah memiliki program untuk ini. Artinya dari sisi pendanaan sudah saya yakin dalam negeri sudah siap, termasuk BUMN, apalagi misalnya lembaga-lembaga keuangan internasional sangat-sangat siap. Karena apa? Pertama dari sisi apa namanya bayarnya sudah siap dalam hal oke. ini. Ya, jadi kemudian juga sumber daya alam kita sudah siap. Ya, tinggal bagaimana eksekusinya yang sangat tadi saya katakan tadi eksekusinya ya
bagaimana pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, kemudian bagaimana juga kebijakan-kebijakan fiskal non-fiskal itu menjadi satu daya tarik. Misalnya, saya yakin kalau dari sisi pendanaan tidak begitu katakanlah menjadi tantangan menurut hemat saya. Akan banyak investor yang akan masuk karena bagaimanapun program ini sangat-sangat dinantikan oleh berbagai industri yang ada di luar negeri, begitu. Oke. Nah, bagaimana harapan ke depan berarti dari sisi Apindo begitu melihat dengan konsistensi pemerintah, akselerasi industrialisasi yang diharapkan ini benar-benar on the track begitu sehingga nanti kemandirian ekonominya benar-benar terwujud begitu Pak Sarman. Ya, seperti saya katakan tadi ya, bahwa ini akan bisa nanti kita rasakan dalam jangka menengah panjang ke depan. Oke. Nah, untuk itu kita lihat bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi secara konsisten. Kira-kira kebijakan-kebijakan, kemudian juga hal-hal apa yang harus perlu disiapkan. Nah, untuk itu memang blueprint ini menjadi sesuatu yang kita nantikan, yang kita usulkan. Ya. Nah, misalnya saat ini yang sudah jalan apa? Ya, katakanlah mungkin nikel misalnya. Kemudian bauksit kapan? Ya. Tembaga kapan? Batubara kapan? Timah kapan gitu kan? Supaya ada blueprintnya. Kemudian setelah tambang baru kita masuk ke perkebunan dan pertanian misalnya. Untuk kelapa sawit kapan? Kakao dan kopi kapan? Kelapa kapan? Rempah-rempah kapan misalnya. Jadi menurut hemat saya, kalau kita ingin supaya menjadi satu negara industri manufacturing yang maju dan berkembang, Ya. menurut kami blueprint ini menjadi sesuatu yang harus dibuatkan oleh pemerintah sehingga siapapun pemerintah ke depan itu bisa dilanjutkan gitu kan ya, karena tidak akan mungkin tuntas dalam pemerintahan saat ini, tapi siapapun ke depan yang menjadi penguasa itu dilanjutkan supaya program ini bisa betul-betul konsisten gitu loh. Itu dia, yang penting continuity-nya begitu ya Pak Sarman dan juga Bu Esther ya, setiap kebijakan karena hilirisasi tidak untuk jangka pendek memang jangkanya sangat panjang begitu sehingga nanti hasilnya benar-benar bisa terwujud karena tadi konsistensi itu yang terus dijaga oleh pemerintah baik pemerintah saat ini dan juga pemerintah berikut dan berikutnya begitu Pak Sarman. Bu Esther terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Sarman, Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Sampai ketemu. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.